Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini first video aku di YouTube. Nah, di first video ini aku mau ngebagiin tips gimana caranya supaya kalian bisa ikut volunteer, entah itu keluar daerah ataupun di daerah kalian sendiri. Ya, memang sih seperti yang kita ketahui sekarang, udah banyak banget yang menjadi seorang volunteer atau relawan, entah itu kegiatan sosial atau kegiatan apapun itu. Yang pasti mungkin salah satu dari kalian atau ya semua dari kalian yang menonton video ini udah pernah jadi volunteer. Nah, aku bakal ngasih tips gimana caranya supaya kalian bisa ikut kegiatan volunteer atau relawan baik keluar daerah maupun di dalam daerah kalian sendiri. Langsung aja ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama ini kalian harus banget sering-sering searching di Google maupun Instagram yang selalu memberikan informasi tentang volunteer. Entah itu seperti akun beasiswa itu nggak sekedar menyebar informasi tentang beasiswa yang terbaru, tapi dari situ juga sering banget di-share atau disebarkan informasi-informasi seputar volunteer atau open recruitment join ke volunteeran. Nah, volunteer ini macam-macam, tapi kebanyakan untuk sampai saat ini yang aku cari itu adalah volunteer sebagai delegasi atau volunteer mengajar. Nah, ini tuh bisa dilakuin semua orang, guys. Jadi, kalian bisa ikut volunteer mengajar, meskipun kalian nggak punya basic mengajar, tapi kalian bisa kok untuk menjadi seorang volunteer mengajar. Lanjut ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini gampang banget. Karena apa? Kalian cuma mencari teman sebanyak-banyaknya atau berkenalan dengan orang di luar lingkup kalian tinggal. Jadi kalian bisa entah itu mencari teman ke tempat baru atau misalkan kalau kalian kuliah, kalian cari teman di sekitar fakultas lain gitu. Jadi ini tuh sangat membantu banget. Kalau misalkan kalian punya semakin banyak teman gitu ya, informasi tentang kevolunteeran itu bisa kalian dapetin dari teman-teman kalian itu. Jadi bisa saling sharing, bisa saling cerita satu sama lain, kalian mau kemana, kayak gitu. Tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini, kalian harus memberanikan diri, membulatkan tekad, dan juga, apa ya namanya, pokoknya power dari dalam diri kalian deh. Kalau kalian tuh bener-bener bertekad atau berniat, bakalan ikut volunteer ini dalam, misalkan kayak dijadwalin lah gitu ya, tekad kalian, oh gue harus ikut volunteer nih 2 minggu ke depan gitu, pokoknya di minggu depan atau di 2 minggu ke depan itu gue harus udah daftar volunteer nih gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah bikin sketsanya atau jadwalnya, kalian mau daftar volunteer itu kapan, itu bakal dengan sendirinya aja kalian udah terdaftar gitu guys. Kemudian tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini kalian sebisa mungkin ya, kalian lihat jadwalnya. Jadi pas kita mau daftar nih, lihat jadwalnya, kapan keberangkatannya, kapan ada tes wawancaranya mungkin ya, beberapa tes kevolunteeran itu atau mau join ke volunteer itu biasanya suka ada babak penyisihan, entah itu pendaftaran, terus ada wawancara atau mungkin pembekalannya juga ada. Nah, dari sini kalian itu harus lihat tanggalnya, kapan tanggal berangkatnya. Jadi saat ada schedule di depan, kalian nggak meninggalkan itu. Jadi saat udah keterima, kalian nggak malah melepas gitu aja gitu kan. Itu sih yang paling harus diperhatikan itu adalah tanggal keberangkatan dan tanggal kapan wawancara, pemberkasan segala macem gitu ya. Supaya apa? Supaya kalian itu tidak lari dari tanggung jawab. Tips yang terakhir ini kalian tuh bisa banget sebenarnya daftar lebih dari satu open recruitment kevolunteeran atau kegiatan kevolunteeran. Jadi kalian bisa daftar di daerah yang berbeda. Karena kan belum pasti nih keterima atau enggaknya sebagai volunteer di situ. Kalian bisa banget daftar lebih dari satu, tapi tetap harus diperhatikan tanggalnya, tanggal keberangkatan dan segala macamnya supaya nanti nggak bentrok. Terus juga kalian di tips yang terakhir ini harus mempersiapkan diri karena kalian tuh bakal jadi volunteer di sana atau relawan ya. Yang namanya relawan seperti yang kita ketahui, kita bakal membantu orang di sana, ya kan? Jadi kita juga harus mempersiapkan diri, memperbanyak pengetahuan supaya nanti kalau di sana kalian ditanya-tanya tentang seperti apa sih kegiatan kalian gitu ya. Itu kalian tahu dan lebih leluasa aja gitu menjelaskannya. Yang paling utama juga kalian juga harus tahu kegiatan apa yang kalian ikutin.
Terus kalian harus detail gitu ya, detail tentang itu tuh komunitas apa, bergerak di bidang apa, dan bakal ngapain aja, sasarannya juga siapa aja, kayak gitu. Ya mungkin segini aja tips dari aku. Selebihnya kalau kalian mau butuh tips-tips lain, ini adalah first video aku, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalian bisa bantu aku, support aku dengan like, comment, dan subscribe. Terus juga kalau butuh tips lain-lain, kalian bisa komen. Insya Allah kalau misalkan aku tahu tipsnya, aku bakal kasih tahu semampu aku. Makasih.